Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwatihi al-kiram. Ila hadratin muallif hadzal kitab Wujudul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. ila hadratin jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi wa magharibiha fi barri wa bahriha wa min yaminiha ila shimaliha wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ayyama kanu wa li qadri hajatina fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-fa'idatus saminatu. Inni ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan ala syai'in makhluqin ba'duhum ila dinari wad darahim wad dirhami wa ba'duhum ila al-mali wal milki wa ba'duhum ila al-hirfati was sina'ah wa ba'duhum ila makhluqin mithlihi. Fata'ammaltu fi qawlihi wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrih qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Fatawakkaltu 'ala Allah fa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Bahwa faidah yang ke-8 kata Imam Syafi'i Balkhi, aku melihat seseorang yang selalu i'timad dalam arti dia harapannya, pegangan hidupnya kepada makhluk. Ba'duhum mengatakan sebagian ila dinar wa dirham, bahwa pandangannya hanyalah uang, dinar dan dirham, kalau sekarang rupiah dan dolar. Sebagian mengatakan bahwa mereka berpegang kepada harta yang ia miliki. Sebagian mengatakan bahwa ini keterampilan dan usaha. Sebagian dia berpegang teguh hanya kepada makhluk yang padanannya, berarti kepada bosnya. Lalu aku berpikir, aku merenung dalam firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allaha balighu amrih. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang maha mengabulkan segala urusan. Sungguh Allah menjadikan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Maka dengan ayat ini aku bertawakal kepada Allah, bahwa Allah adalah Zat yang mencukupiku. Faqala Syafi'i, wafaqakallahu inni qad nadartu at-Taurat, bahwa aku sungguh telah melihat di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, bahwa 5 faidah ini, penjelasan dari faidah ini adalah penjelasan yang ada di dalam 4 kitab suci itu. Faman amila, siapapun yang mengamalkan 8 yang telah dijelaskan pada minggu-minggu lalu, maka sama saja ia telah mengamalkan 4 kitab suci. Jadi kaidah faidah yang ke-8
yaitu kita tidak boleh berpegang teguh kepada makhluk, bahwa tidak ada amal sama sekali bagi kita. Kita tidak mampu bekerja sama sekali, bahwa pekerjaan itu kita sambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya begini misalnya, bahwa setiap manusia dikasih sama Gusti Allah sesuai dengan bagiannya, sesuai dengan ukurannya. Faja'alallahu likulli syai'in qadra, bahwa Allah itu membagi manusia sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan nasibnya. Nasib itu bagiannya. Maka sesuai dari bagian-bagian itu tentu berbeda-beda. Yang sama itu cuma susah senang, yang lainnya semuanya beda. Ya, susah senang sama, seluruh dunia dikasih. Tapi pola laku tugas semuanya berbeda sesuai ukuran. Maka apapun yang kita lakukan ini semata-mata hanya Allah yang memperjalankan kita, tidak ada yang lain. Ya, karena tidak ada satu pekerjaan kecuali Allah menghendaki pekerjaan itu. Ya, kecuali Allah menghendaki pekerjaan itu. Logikanya, biasanya orang kalau punya duit senang, tapi ada yang punya duit ribet, pusing. Oh, berarti duit itu bukan ukuran semuanya, ya kan? Duit bukan ukuran. Maka dari itu tawakal, kita pasrah hanya kepada Allah. Dalam arti tawakal di sini bukan ilmu terakhir, ya kan? Bukanlah udahlah pasrah aja, itu menyesatkan namanya putus asa. Ya kan? Tawakal ini kita semua apapun yang kita lakukan, pertama kita menerima. Satu menerima sebagai kiai, menerima sebagai mahasiswa, menerima sebagai perbot, menerima sebagai imam, menerima sebagai suami, menerima sebagai anak, semuanya menerima sebagai manajer, menerima sebagai bupati, menerima sebagai camat, terima. Maka awal penerimaan adalah ini dalam konteks kita pasrah dalam setiap laku tugas yang kita lakukan di dunia. Maka sesungguhnya Allah adalah Zat yang menjadikan segala sesuatu sesuai ukuran. Apapun ada ukurannya. Ngaji ada ukurannya. Naik mobil ada ukurannya. Naik motor sama. Ngurus anak ada ukurannya, ngurus masjid ada ukurannya, sekolah ada ukurannya, ya kan? Maka orang yang melewati ukuran, dia adalah orang yang melanggar takdir. Melanggar takdir. Jadi ciri orang melanggar takdir itu adalah melanggar ukuran yang sudah ditetapkan, baik yang tercatat maupun yang sudah disepakati secara publik. Gitu. Sering saya katakan bahwa setiap jalanan itu ada ukurannya. Meskipun di jalanan sini itu nggak ada 20 km per jam, ya kan? Tidak ada catatannya, tidak ada rambu-rambu harus berapa kilometer per jam. Tapi masyarakat sepakat rata-rata mungkin 30 km per jam untuk jalan masuk ke pengayuman. Itu ada ukuran, walaupun tidak tercatat secara papan, tapi secara kesepakatan Allah menciptakan segala sesuatu sesuai ukuran. Ketika keluar dari standar ukuran, maka dia sama saja melanggar takdir. Nah, maka di sini kita hanya berpegang teguh kepada Allah, yang lain hanyalah mitra semesta. Bahwa kita satu hamba, bahwa semesta makhluk di luar kita adalah mitra kita. Itu harus itu. Bukan harapan kita. Bos kita mitra kita. Anak buah kita mitra kita. Bahwa antar kemitraan ini adalah ciptaannya Gusti Allah semuanya.
Berarti kalau kita berpegang teguh kepada mitra, salah, ya kan? Maka berpegang teguh kita sama-sama makhluk Allah, bos kita makhluk Allah, anak buah kita makhluknya Allah, sama. Yang ada tugasnya beda-beda, gitu. Maka tidak ada alasan kita berharap lebih kepada bos kita, sesama makhluk, ya. Duit pun makhluk, sama makhluk. Harta makhluk. Berarti yang perlu dibangun adalah jaringan keselarasan, di mana kita saling mengisi dan saling membutuhkan. Semata-mata semuanya atas dasar pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bekerja hanya standar duit, capek. Mengajar standar duit, capek. Ya kan? Ketika gagal usahanya, duitnya tidak sesuai, pasti mengeluh. Tapi ketika kita mengajar, bekerja standar yang pengabdian antar makhluk, duit dapat pasti. Dapat lah, ya kan? Dapat, semuanya dapat, ya kan? Maka nisab duit itu ya tergantung nasibnya kita. Maka kita terima pola itu dengan baik atas dasar kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ayat ini sebelumnya itu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dikasih jalan keluar. Takwa terhadap dirinya sebagai camat dikasih jalan keluar, gajinya sebulan sekali, tiba-tiba wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, naik jabatan enggak sesuai dengan konteks aturan dirinya di bidang kepemerintahan, camat, naik jabatan, kepala dinas, semua dilakukan atas dasar tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Bahwa antar makhluk semesta merupakan peran-peran pembantu, peran-peran pendukung. Kadang kita egois, tidak ada keberhasilan yang sifatnya sendiri, tidak ada. Tidak ada kesuksesan yang sifatnya sendiri, tidak ada. Kesuksesan dapat diraih, keberhasilan dapat diraih itu dengan kerja bersama. Maka di dalam agama kita diajarkan fardu kifayah. Fardu kifayah itu jangan diartikan ketika sudah ada yang nyolatin di sini gugur semua. Akhirnya tuh mendorong-dorong anak karena udah ada dia, gitu. Itu fardu kifayah. Tapi pemahamannya harus kewajiban bersama untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Itu fardu kifayah. Bukan ya sama juga, betul juga itu, ya. Ketika dilakukan sebagian, gugur sebagian. Akhirnya kan mendorong-dorongan, udah ada dia, tenang aja di rumah, main tungguin gak ada yang nyolatin, ya kan? Habis sudah merasa udah tenang gitu, udah ada merebotnya lagi kuliah, ya kan? Kesian kan? Maka di sini kewajiban bersama untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Itu. Maka tidak ada kehebatan itu yang sendiri. Pasti banyak aktor-aktor lain. Kita sebagai aktor, Tuhan adalah zat maha pemilik skenario. Maka aktor yang baik harus mengikuti pola skenario. Dan aktor yang baik harus mudah berterima kasih dengan faktor-faktor pendukung. Itu. Kadang kita duduk di sini, banyak sekali faktor-faktor yang mendukung. Satu, nasi, ya kan? Kalau nggak ada nasi, gimana mau ngaji? Pada puyeng kan? Kalau nggak ada air, nggak ada nasi, kadang nggak ada rokok, saya mau rokok, atau nggak ada yang lain, nggak ada motor, jalan jauh. Oh ternyata banyak makhluk Tuhan yang namanya nasi, besi, bensin. Semuanya sudah
kullu ma siwallahu wal makhluk berandil besar terhadap kehadiran kita di sini. Oh ternyata kita bukan apa-apa. Lalu buat apa kita mau egois? Sulit kita mau terima kasih sama makhluk Tuhan yang namanya nasi, kan sulit. Jarang. Maka agama secara syariat mengatur, ya kan? Walaupun itu pekerjaan mubah, kita disunahkan untuk membaca Fatihah, membaca Bismillah, dan juga membaca doa Allahumma barik lana. Doa Allahumma barik lana ini kan bukan doa yang egois. Barik lana, berkahkanlah pada kami fima rozaqtana, atas apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami. Ya, kami. Oh berarti di situ adalah petaninya ada, tukang oreanya masuk, tukang moyosnya ada, tukang tandunya masuk tuh kita doain. Oh berarti dari doa itu kita diajarkan untuk menjadi makhluk Tuhan sebagai aktor yang tidak boleh egois. Semuanya dikasih sama Allah. Dikasih, mau apa kita? Dikasih, napas dikasih. Oksigen nggak beli, ya kan? Mau apa? Air tidak ada, semua ada. Gitu. Maka tidak berhak kita menuntut Tuhan. Karena menuntut adalah satu hal yang tidak padu. Menuntut adalah satu hal yang tidak padu. Memohon adalah hal yang padu. Gitu. Menuntut nggak boleh, menuntut orang tua aja nggak boleh. Ya kan? Menuntut orang tua nggak boleh. Pengen motor mau menuntut nggak boleh. Apalagi menuntut Tuhan. Nah ini banyak sekali manusia milenial saat ini banyak dulu menuntut Tuhan. Ada mahasiswa saya mistis. Terima kasih dia. Kenapa? Dulu saya sering menuntut Allah. Saya menemukan Tuhan di kampus ini. Wah, baru ketemu Tuhan. Kenapa? Saya ke rumah kiai, rumah ini. Hah? Mana? Saya udah sholat kok. Begini aja saya. Bini saya ngambek dulu. Bini ngambek kan gara-gara dulunya celeng. Nah, coba. Ketika kamu melanggar pola aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam bingkai pernikahan, ya kan? Orang yang melanggar aturan pola yang ditetapkan, maka pasti akan ada makhluk Tuhan yang tersenggol. Ya bininya ngambek. Itu. Dia nggak ngukur. Gak ngukurnya apa? Sabrong sono, bangun sini, masih ngider, masih itu ngidernya nggak jelas. Jadi dia juga gerak. Gara-gara siapa? Gara-gara Tuhan, bukan gara dia. Ya kan? Karena sama Tuhan sudah dikasih. Nih kan lu kasih akal, dikasih nalar, dikasih akal yang namanya intuisi, akal untuk mengolah kebaikan, dikasih feeling, dikasih keinginan, dikasih kolom, ya kan? Di dalam kolom ada fuad. Terus, nah itu akal untuk mengambil keputusan. Ya, nah itu dia. Gitu. Jadi kita tidak berhak untuk menuntut Tuhan karena Tuhan sudah mencukupi semua. Kenapa dia banyak menuntut Tuhan? Karena kepuasannya. Karena tidak menerima, gitu, tidak menerima, gitu. Karena kepuasannya yang berapi-api. Nah itulah yang kedelapan. Ayyuhal walad, qad alimtu min hataini al-hikayataini annaka la tahtaju ila katsiril ilmi wal ana ubayyinu ma yajibu ala salikin sabilal haqqi, bahwa kamu tidak banyak membutuhkan ilmu lah sebenarnya. Ilmu udah cukup. Karena ilmu yang wajib bagi setiap mukallaf itu satu, ilmu hal. Ilmu hal itu mencakup ilmu tauhid tentang keesaan Tuhan. Yang kedua, ilmu fikih. Fikihnya juga fikih sholat dan fikih puasa. Fikih zakat kalau sudah kaya.
ya kan? Fikih haji kalau sudah mau berangkat haji, tapi fikih sholat itu wajib. Jadi gak banyak lah yang harus kita pelajari. Nah, itu. Walana sekarang kata Imam Ghazali, aku akan menjelaskan sesuatu yang wajib bagi para pelaku jalan menuju Tuhan tentang metode yang benar, jalan yang benar. Fa'lam annahu yanbaghi lis-saliki syekhun mursyidun murabbiyun. Fa'lam, ketahuilah, ketahui Luqman, kasih tahu saya Imam Ghazali. Annahu yanbaghi, annahu yaitu seorang salik, seorang suluk pelaku jalan menuju pemurnian diri. Ya kan? Berarti orang yang bekerja karena Allah Ta'ala itu suluk namanya, salik. Orang yang menjadi manajer niatnya sebagai pengabdian terhadap makhluk semesta itu salik. Orang yang nyupir niatnya agar orang dapat memudahkan lalu lalang sehingga membantu walaupun dia bayar ya, itu salik, bukan cuma karena uang. Maka seorang salik seharusnya ia memiliki guru yang membimbing, guru mursyid, murabbi, guru yang mendidik jiwanya. Agar apa guru itu fungsinya? Liyukhrija, agar ia mengeluarkan al-akhlaq as-sayyi'ah, mengeluarkan karakter-karakter tercela minhu darinya, dari seorang pelaku pemurnian, bitarbiyatihi, dengan sebab didikannya si guru. Ya, wa yaj'alu makanaha khuluqan hasanan, dan menjadikan tempat akhlak yang jelek diganti dengan akhlak-akhlak yang baik. Maka bagi kita, kalau kita, bagi kita, anggaplah kita salik sekarang sedang menuju perjalanan diri, ya kan? Ini harus memiliki guru yang membimbing, yang mendidik jiwa. Agar apa? Agar guru itu bisa mengeluarkan akhlak yang tidak baik dari kita dan menempatkan akhlak-akhlak yang baik kepada kita. Gitu. Wa makna tarbiyah, mana didikan dari seorang guru apa? Yushbihu, itu menyerupai pekerjaan petani. Alladzi yaqla'u asy-syauka, petani itu nyabutin duri-duri atau rumput-rumput yang tak berguna, padahal nanamnya padi. Wa yahruju an-nabat al-ajnabiyah, keluar dari tanaman itu tanaman yang lain, padahal tidak diharapkan tanaman itu untuk hadir. Min baini syar'i, di antara tanaman-tanaman yang ia tanam. Gitu. Liyusina nabatuhu, agar apa? Agar tumbuhannya itu, apa yang ia tanam itu bagus dan buahnya juga sempurna. Gitu. Jadi tugasnya seorang guru itu sama seperti petani yang nanam padi misalnya. Di situ ada hamaknya, padahal di situ ada banyak sekali rumput-rumputnya, harus benar-benar diperhatikan betul tanaman itu. Agar apa? Agar dia tumbuh bagus dan juga akan menghasilkan buah yang sempurna. Berarti butuh perawatan. Kadang kita sendiri tidak mampu merawat diri kita, maka perlu ada pengamat yang hebat. Contohnya ada pengamat itu, misalnya si Rizky lebih marah, kan? Tapi si Luqman ini santai dia, di tempat, ngapain marah? Emang cuma begitu, ya kan? Kalau kamu ikutan marah, sama aja sama dia, ribet, nggak bisa bikin energi. Akhirnya si Rizky gak jadi marah. Iya ya, untung ada lu. Untung ada lu. Kalau nggak waduh. Berarti
Kalau kata kasar ini, Luqman ini membimbing, mengingatkan ada hal yang tidak tepat. Di siapa? Di Rizki. Iya ya, makasih. Nah, maka dalam laku perjalanan hidup kita, yang kadang unsur gasnya itu naik turun, ya kan? Unsur gasnya naik turun. Kalau kepengen kelewat, kalau marah kelewat, kalau kesian kelewat, kalau curiga kelewat, ya kan? Kadang nggak ada curiganya sekali, ditaikin lagi biar ada. Nggak ada kesiannya sekali, berbahaya. Nggak ada kesahwatnya sekali, ngeri. Nggak ada marahnya sekali, dingin, ditaikin. Turun ketinggian, turunin. Nah, maka butuh yang namanya syekhun mursyidun alimun faqihun al-faqih. Ya kan? Itu. Maka dalam laku perjalanan kita wajib itu, menurut saya wajib. Ya, wajib. Apa? Kita datang, kita dirawat, kita diingatkan. Kadang kalau orang tidak punya sosok guru yang membimbing yang betul, tapi guru-guru yang benar, yang alim, bukan kebatinan, bukan supranatural, bukan, ya, bukan yang suka narik keris, bukan. Apa yang narik keris? Banyak di pasar Anyar, ya kan? Nggak ada mesin ada di Jogja banyak, atau di online banyak, narik kerisnya di online aja, ya kan? Atau narik batu. Apa? Batu kita jadi tarik marah, kalau batu punya jin marah dia juga. Ya kan? Gitu. Ayo dosa yang aneh-aneh. Kita benar-benar dibimbing, kerja kita harus rapi, niatkan, harus niat benar-benar lillahi ta'ala apapun itu. Nah, sehingga perjalanan kita benar-benar lurus menuju kemurnian yang diharapkan, ya kan? Dengan cinta kasih semuanya. Maka di sini untuk keberhasilan perjalanan laku hidup kita di dunia, kita membutuhkan guru yang membimbing, karena tidak setiap guru itu mampu membimbing. Ya, dia mampu mengajar, belum tentu mampu membimbing. Maka bahasanya sudah tepat itu, lembaga pendidikan, didik. Walaupun di dalamnya lembaga pengajaran, tidak ada didik-didiknya. Karena mendidik itu jiwa, mengajar itu otak, ya kan? Gitu. Maka ada bahasa man robba sogiron, siapa orang yang mendidikkan kecil, hatta yaqul la ilaha illallah, sehingga benar-benar dia mengucapkan la ilaha illallah di batinnya, dohiran wa batinan misalnya. Oh ini surga, tapi bukan hanya hafal-hafal mengajar la ilaha illallah, bukan. Ya, jadi makna tarbiyah dalam hubungan guru dan murid itu tarbiyah. Ya, itu tarbiyah. Maka tarbiyah itu harus benar-benar sumpah. Ya, harus benar-benar. Kadang kita tidak menemukan itu di lembaga pendidikan kita. Yang ada lembaga pengajaran, banyaknya gitu. Tapi lembaga pendidikan capek mau pendidikan. Ya, benar-benar kita amati pola gerak laku murid yang sekian puluh itu, satu-satunya kita sapa sehingga masuk ke batinnya kata la ilaha illallah. Oh repot itu. Ya makanya jarang. Ya, tapi kita perlu temukan itu. Harus memiliki jiwa didik, ya kan? Ini berarti mursyid anak-anak kecil di sini ini Aldi, Rizki mursyid itu. Kenapa? Jangan cuma mengajar, tapi bagaimana la ilaha illallah itu masuk ke dalam hatinya. Ya, karena jiwa didik itu bukan jiwa ngajar. Kalau ngajar-ngajar tinggal belpen, selesai nilai beres, ya kan? Gitu. Tinggal ikut UAS beres, ya. Tapi jiwa didik, nah itu yang harus guru-guru yang memiliki jiwa itu. Kalau guru-gurunya di sekolah cuma niatnya ngajar sertifikasi dan lain sebagainya, dan jadi PNS, kan dia uang.
Terus mau dapat jiwa didik gimana kita? Waduh, repot kadang. Tapi kalau sudah gurunya ngajar lillahi ta'ala, PNS-nya dapat, sertifikasinya dapat, gajinya dapat, tapi itu adalah bukan tujuan. Tujuannya adalah menyampaikan jiwa didik agar anak ini menjadi jiwa-jiwa yang tertanam nilai-nilai Islam yang istimewa dalam dirinya. Itu duit dapat, PNS insya Allah diangkat, gaji sebulan sekali dapat. Itu. Jadi ngajar pun niatnya ya, lillahi ta'ala, li'ilai kalimatillah. Duit ya dapat lah, dapat, biasanya dapat. Masa ada yang nggak dapat? Kalau kota Tangerang dapat semua lah. Di Jakarta aja berbuat dapat, bulan apa namanya setiap mau lebaran ya kan, imam masjid ya dapat. Tapi kalau si Ali imam cuma pengen dapat dari gubernur misalnya, ya encer gitu. Kelasnya kelas KW gitu. Gitu. Ya, itu makna tarbiyah. Wala budda lisaliki, maka wajib bagi salik ya, pengambah jalan menuju kemurnian min syai'in dari guru yu'addihi wa yurshiduhu ila sabilillahi ta'ala, yaitu yang mengajak dan menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah arsala lil ibadi rasulan liirsyadil irsadi ila sabili, yaitu Allah mengutus kepada hamba-hambanya seorang rasul untuk memberikan petunjuk menuju jalannya. Maka rasul ini adalah sistem. Rasul ini adalah sistem. Nabi Muhammad adalah sosok. Maka makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Ya kan? Kalau Nabi Muhammad ada masanya, usianya 63 tahun. Tapi Rasul, sistem kerasulan yang dibawa oleh Nabi Muhammad terus sampai sekarang. Maka di setiap tempat pasti ada utusan-utusan yang membimbing hamba-hambanya. Kenapa? Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Oh, berarti Rasulullah SAW itu adalah Rasul besar, R. R-nya R gede. Maka R yang kecilnya di sini ada di Pekayoman, utusan-utusan Tuhan, ya kan? Tapi bukan jadi Rasul yang itu ya, murtad kan itu. Kita menerima sebagai utusan yang disebut guru mursyid, yang membimbing, yang mempolakan, ya, yang mengajarkan ajaran-ajaran sistem kerasulan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar terus berkesinambungan. Ya, maka ada Rasul. Gitu. Mungkin Rasulnya di sini siapa? Ali ini Rasul. Bukan Rasul itu. Kalau aku jadi Nabi Rasul, aduh ditangkap polisi. Ya. Ini menerima amanat utusan, ya kan? Amanat utusan atas dasar sistem kerasulan. Karena al-ulama warathatul anbiya. Nah, jadi menjalankan sistem pola kerasulan dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, itu pasti ada utusan-utusan yang meneruskan. Ya. Fa idza tahala faqad khalafa al-khulafa fi makanihi hatta yurshidu ila Allah. Maka ketika Kanjeng Nabi Muhammad wafat, maka ada khulafaur rasyidin yang menggantikan, ya, untuk memberikan petunjuk kepada jalan Allah. Dan terus sampai saat ini, ya, sampai saat ini. Nah, syarat gurunya harus bagaimana? Syarat gurunya itu harus pantas menjadi pengganti Kanjeng Nabi. Aduh, seremnya. Yasruhu an yakuna naiban li Rasulillah shalawatullah wassalamu alaihi. Berarti dia harus jadi pengganti Kanjeng Nabi.
dalam arti mengikuti pola. Khalifah itu kan dari kata khalafa yakhlufu, mengikuti pola yang ditetapkan Nabi. Itu yang sudah diajarkan Nabi atas ketetapan Allah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyakuna aliman. Gurunya harus alim. Ya kan? Gurunya harus alim. Alim itu bukan hanya berkalung sorban. Alim itu bukan hanya dia kumpulannya sama kiai, bukan. Alim itu dia benar-benar mengerti pola. Ya kan? Pola, fikihnya, semuanya sesuai dengan aturan syariat. Itu ayyakuna aliman. Walakin la kullu alimin yasluhu lil khilafah. Tapi tidak setiap orang alim itu mampu atau pantas untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti alimnya ini harus alim khusus, ya kan? Alim harus khusus. Wa inni ubayyinu laka ba'du alamatihi ala sabilil ijmal. Di sini aku akan menjelaskan tentang ciri-ciri guru atas dengan jalan global, secara global, ya kan? Sehingga tidak ada setiap orang langsung ngaku-ngaku jadi guru mursyid atau guru pembimbing yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fanaqulu kira wallahu a'lam bishawab. Ditanya, nggak bawa kita diskusi saja kan. Belum sebentar lagi ada Isya. Jemaah, barangkali ada yang dipertanyakan tentang masalah fikih atau akhlak tauhid atau masalah atau pengen curhat tentang batinnya, barangkali Ki Mursida bisa menjawab. Monggo. Masih ada waktu. Kalau nggak ada, saya tanya Kiai. Ya. Aktsaru dzikrullah hatta yaqulu majnun. Aktsaru dzikrullah hatta yaqulu majnun. Perbanyaklah zikir kepada Allah hingga mereka berkata engkau majnun. Apa maksud majnun di sini, Kiai? Terima kasih. Pertama, saya baru dengar bahasa itu. Tapi pola majnun di sini adalah ini sementara. Perbanyaklah zikir kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah pasti dia seperti ingat kepada kekasihnya. Dalam bahasa ingat kepada kekasih seakan-akan dia lupa segalanya. Gitu. Lupa segalanya itu bukan dalam arti dia tidak bekerja. Ya kan? Dia lupa segalanya dalam arti semua ini hanya tentang Allah. Dia bekerja, dia bertugas, dia di imigrasi, semuanya hanya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pola ingat ini ya salah satunya dengan zikiran, tahlilan bisa, tapi dengan menyadari apa yang dia lakukan itu semata-mata atas dasar tidak ada satu amalan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun dalam arti dia tidak sadar, tidak menyadari yang lain yang dapat andil tentang dirinya. Maka majnun itu lebih pada pola terhalang yang lain
Dari kata jannah, junnah, jinnah, ya kan? Sama itu polanya. Jadi dalam arti maqamul fana, dia fana itu hilang semuanya, sirna. Yang ada dia asik bekerja. Dia cuma tidak hanya ingin di alam bosnya atau apa dan lain-lain, dia kerja lillahi ta'ala. Ya, berarti tidak ada yang lain. Walaupun kata orang jiwa gila benar lu bekerja, saya bekerja bukan karena bos. Bos itu adalah mitra hidup saya lillahi ta'ala. Gitu. Kata orang yang hitung-hitungan gila cuma. Gitu, gitu loh. Hitung-hitungan kerjanya, ya karena sering hitung-hitungan, masuknya dihitung, ini dihitung, kerjaan gak beres dihitung, capek kerja hitung mulu. Nah, saya kira itu, ya, maka ada bahasanya majdub, ada bahasa lagi makbul, ada bahasa lagi majnun. Maka ada orang-orang yang majdub kadang. Majdub itu informasi data semestanya itu deras, sehingga kadang berefek pada tubuh, ya kan? Gitu, berefek pada tubuh. Itu majdub namanya. Kalau majnun secara bahasa itu dari kata ada makhluk-makhluk lain yang mempengaruhi dirinya, itu majnun. Kalau makbul emang saraf-saraf di otaknya konslet, itu makbul kalau dari kebahasaan. Tapi kalau tadi berbanyak zikir kepada Allah sehingga kamu dalam posisi tidak ada apapun kebaikan dari illallah kecuali Allah. Begitu. Jadi semua yang kita lakukan pada dasarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji di sini, kita jadi merebut dan lain sebagainya. Nah, itu pun atas dasarnya kita tidak lihat kiri kanan. Kita lupa lah. Mau ada ini lupa, seperti kayak kita sering sedekah, awalnya lihat lama-lama karena udah kebiasaan dia lupa, ya. Masih terlupa, ya kan? Tidak ingat lagi, udah seperti biasa. Tidak ada satu hal yang sifatnya pengen dilihat makhluk dan lain sebagainya. Saya kira itu. Iya, terima kasih banyak di atas jawabannya. Mungkin nanti bisa lanjut lagi pada Isa. Ya, terima kasih. Saya tutup ya. Ya. Ada yang Kalau lain? ada lagi, langsung doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal 'ismati dawamaha wa minal rahmati syumulaha wa minal 'afati husulaha wa minal 'aini arqadahu wa minal 'umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami 'ammahu wa minal faqri a'zabahu wa minal lutfi aqrabahu. Allahumma kun 'alaina wa la takun 'alaina. Allahumma kun 'alaina wa la takun 'alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.